mungkin penonton akan dikasih shelf-shelfnya, atau mungkin akan melalui bentuk digital. Nggak asik banget, nonton nggak bisa teriak bareng-bareng terus ada jarak, nggak asik banget. Nggak asik. Tapi orang nggak akan punya pilihan gitu loh. Bahkan seperti kita pun untuk manggung yang di off air, misalnya memang ternyata pandemi ini memang kita harus hidup berdampingan dengan penyakit ini misalnya. Mau nggak mau ya kita harus melaksanakan itu, dan hiburan seperti sekarang deh. Akhirnya aku nggak punya pilihan apa-apa selain berada di rumah mengerjakan musik. Tapi itu ternyata membuat aku ngerasa beradaptasi. Jadi akhirnya udah terbiasa dengan ini dan ada celahnya gitu loh. Mungkin suatu saat nanti kita akan sama-sama beradaptasi, baik itu penonton, baik itu musisi, atau stasiun TV yang memang udah bikin acara tanpa ada penonton, seperti itu kan. Ada terlihat gitu perubahan-perubahannya, dan aku rasa kita akan nemuin juga caranya. Mungkin aplikasi pun akan berkembang lagi, seperti adanya Zoom seperti ini, lalu aplikasi yang akan bisa mewadahi para musisi untuk live bareng. Entahlah, aku rasa sih masih tetap ada, dan aku yakin ada gitu. Bener, gue juga setuju sih. Pasti musik tetap dibutuhin gitu. Betul. Ya kan? Kalau gue analisa gue ada analisa begini. Kita kebetulan band Ungu ini ngelewatin masa transisi banyak ya. Dari masa kita dulu rekaman setengah mati, mesti nyewa studio yang begitu mahalnya waktu itu, sampai sekarang pakai laptop bisa. Kita ngelewatin masa di mana jualan itu harus CD, harus kaset. Dari kaset pindah ke CD. Gue bilang kita bukan milenial, kita sentenial. Jadi kita ngelewatin masa-masa di mana pada saat masa itu berubah dari CD ke kaset, dari kaset ke CD, dari CD ke RBT, dari RBT mana. Benar kayak Largo bilang tadi, ada satu hal yang konstan yang sekarang hilang tuh adalah live show. Karena kalau buat gue ngeband karena pengen manggung gitu loh. Jadi fitrahnya anak band tuh di panggung kalau buat gue. Namanya juga anak band ya, bukan anak studio gitu kan ya. Exactly. Nah, tapi kan product development-nya anak band tuh di studio, di songwriting, di aransemen, di production, dan segala macam. Tapi barang itu tidak hilang, si produksi lagu dan musik itu tidak hilang. Tapi cara penyampaiannya yang hilang, cara menikmatinya yang hilang. Dulu penyampaiannya lewat live show, sekarang mungkin lewat live streaming gitu kan. Dulu produknya mungkin kaset dan CD, sekarang produknya digital online shop gitu, yang ada apalah bentuknya, mau WAV mau apa segala macam. Tapi yang fitrahnya nggak hilang, lagu dan musik gitu loh. Nah kayak Onci bilang tadi, yang akan berubah adalah cara menikmatinya atau cara penyampaiannya gitu loh. Dan gua rasa kita kembali lagi Ungu yang udah ngerasain perubahan dari jualan kaset juta-juta kopi, jualan CD juta-juta kopi, atau hilang itu semua, balik kita harus yang kita jadi yang jadi parameternya download RBT gitu kan. Terus sekarang ada parameter baru hits di YouTube gitu kan. Ada parameter baru hits di Joox di tempat-tempat itu. Nah, tapi kan yang konstan adalah musiknya. Yang hilang lagi marginnya. Artinya kalau kaset gede terus terang. Dan barrier to entry-nya gede. Nggak semua orang bisa jualan CD, nggak semua orang bisa jualan kaset kan. Karena itu proses produksinya nggak murah dan nggak gampang, dan hanya beberapa orang yang punya akses ke produksinya, yaitu label-label dan distributor yang punya sarana manufacturingnya, yang punya sarana marketingnya dan segala. Semua dulu tersentralisasi di beberapa tangan aja, marketingnya, produksinya, sama rights manajemennya. Nah kalau sekarang itu udah lebih egaliter. Kita bisa produksi sendiri, kita bisa marketing sendiri, kita bisa perform sendiri. Panggung dulu kan juga yang pegang nggak banyak orang. Kalau bukan panggungnya sponsor, nggak ada yang manggung gitu sekarang. Sekarang lo sama gue di studio bisa bikin panggung live anytime gitu kan. Kalau buat gue itu malah jadi filter untuk kualitas daripada musiknya itu sendiri. Jadi hanya yang benar-benar bagus, yang gede gitu loh. Dan kita tidak di drive oleh siapapun untuk dengar untuk menikmati musik. Kalau dulu kan di drive oleh radio, di drive oleh TV, di drive oleh sponsor, di drive oleh orang-orang yang punya kepentingan mungkin yang selain musiknya. Musik bagus atau enggak, yang penting bisa jualan, itu yang di drive gitu. Kalau sekarang musiknya harus bagus, orang harus suka, karena orang
yang milihnya udah langsung konsumen. Konsumen tidak di-drive lagi oleh aktor-aktor industri untuk memilih barang. Kalau dulu kan apa yang ada di toko kaset itu pilihannya. Dan itu kan terbatas. Kalau sekarang apa yang ada di laptop lu atau di komputer lu atau di handphone lu itu pilihan lu. Ada ribuan, ada ratusan ribu mungkin. Makanya konsekuensi yang utamanya buat kita pelaku industrinya marginnya turun kecil. Makin banyak playernya, makin kecil marginnya gitu aja. Tapi yang pasti pilihan lu bener-bener yang lu suka gitu. Makanya sekarang kenapa banyak komunitas ya. Komunitas jazz, komunitas reggae, komunitas pop, komunitasnya benar-benar community based infiltration lah. Community based distribution lah. Gua lebih baik melayani komunitas clickers gua yang mungkin berapa sih terakhir yang gue tahu sekarang sekitar 800 ribuan lah yang terdaftar gitu kan, daripada gue susah-susah nyari yang baru lagi gitu kasarnya. Nah mungkin PR-nya buat musisi atau band-band baru yang baru mau masuk, PR besar mereka emang marketing. Cuman itu pun sebenarnya PR mereka nggak sebesar PR kita dulu waktu kita mulai. Kita kalau nggak dibantuin sama media massa yang zaman dulu, yang analog dulu itu, yang koran, majalah dan segala macam, akan amat sangat susah buat kita bermarketing gitu. Kalau sekarang marketingnya di tangan lu sendiri, di handphone lu, di laptop lu, di gadget lu lah kasarnya. Ya good and bad-nya ada, tapi pada prinsipnya kalau gue bilang kayak Onci bilang tadi, tanggung jawab atas karya lu sangat dikuasai oleh lu. Lu yang menguasai karya lu. Kalau dulu karya lu tuh dibagi-bagi ke banyak tangan, yang punya hajat di karya itu banyak. Kalau sekarang karya lu ya lu yang tanggung jawab gitu loh. Ya tidak menihilkan dengan infrastruktur yang sudah ada, mereka pun semua beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Cuman inti dari disrupsi yang terakhir ini adalah karya harus bagus betul. Jadi nggak bisa lagi lu mempengaruhi pasar dengan gampangnya kayak dulu dengan sistem marketing tradisional yang nggak semua orang bisa swadaya ngerjain. Kalau kita kan swadaya nih dengan follower kita, dengan social media kita, itu kita gitu loh. Nggak ada label pun kita bisa ngerjain sendiri, nggak ada publisher pun kita bisa ngerjain sendiri. Even rights management pun kita bisa ngerjain sendiri. Nggak perlu lagi didelegasikan ke orang lain gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.